Baik, halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya. Pada segmen kali ini saya akan membahas terkait annotate atau pemberian notasi pada gambar teknik, pada gambar kerja kalian yang berada pada tab annotate di sini di samping place view. Yang akan kita bahas yang pertama adalah di bagian dimension, kemudian feature notes, text, kemudian simbol. Di sini ada beberapa untuk pemberian garis sumbu juga. Kemudian di bagian part list dan balon. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah di bagian dimension. Di bagian dimension ini, dimensi adalah untuk pemberian ukuran sama seperti pada sketsa. Oke, kita memberikan ukuran seperti ini. Nah, baik teman-teman. Dimension ini pada dasarnya di bagian dimension semua ini adalah untuk pemberian ukuran, ya. Tapi di sini saya akan menjelaskan beberapa tips dan trik dalam pemberian ukuran menggunakan software Autodesk Inventor. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa terdapat lubang yang kita potong setengah. Di sini kita bisa memberikan ukuran dengan dua metode seperti yang sudah saya jelaskan pada segmen sebelumnya pada sketsa, bahwa dimensi bisa diberikan dengan cara seperti ini dan seperti ini. Nah, kemudian dimensi bisa kita tarik seperti ini. Kita bisa klik pada teksnya, kemudian kita seret, kita tarik, kita drag. Oke, kemudian di bagian baseline terus ada ordinate. Ordinate ini kita lewati karena jarang dipakai, tetapi kita bahas saja bahwa ordinate itu untuk membuat ukuran berdasarkan suatu koordinat seperti ini, seperti gambar yang tertera pada penjelasan ordinate dimension. Kemudian ada chain dan arrange. Nah, yang akan kita bahas kemudian setelah dimension adalah baseline dan chain, di mana baseline ini berfungsi untuk pembuatan dimensi atau ukuran seperti ini. Bentuknya adalah seperti ini. Nah, bertingkat ya, jadi pemberian ukuran bertingkat. Saya hapus. Oke, caranya bagaimana? Caranya adalah klik pada baseline, kemudian kita klik pada titik pertama di mana baseline itu dimulai, kemudian kita klik titik atau garis berikutnya kita pilih semua garis yang kita butuhkan sesuai dengan kebutuhan kita, kemudian klik kanan continue, terus kita klik sesuai dengan jarak yang telah ditentukan, kemudian klik kanan create, seperti itu ya, cukup mudah. Kemudian chain itu untuk pembuatan dimensi atau ukuran berantai. Caranya kita klik garis pertama di mana chain itu akan dimulai, kemudian kita pilih garis lain sesuai dengan kebutuhan. Contoh di sini saya memilih garis ini, kemudian garis ini dan garis ini. Kemudian klik kanan continue. Nah, kita bisa letakkan. Kemudian klik kanan create. Nah, kita bisa tarik-tarik garisnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, kebetulan di sini ada anak panah yang kurang beraturan. Nah, bagaimana cara menggantinya? Cara menggantinya adalah dengan cara klik pada poin di sini. Kita klik dua kali, kemudian kita ganti menjadi small dot. Satunya kita klik dua kali di sini, kemudian kita ganti ke small dot. Oke, jadi akan terbentuk seperti ini. Nah, teman-teman, untuk di bagian dimension ini pemberian dimensinya sudah cukup. Kita hanya cukup membahas ini untuk pemberian dimension ya. Untuk di sini ada arrange, itu bukan untuk pemberian dimension melainkan untuk menata dimensi secara otomatis. Nah, jika ada dimensi yang Anda ingin menunjukkan misal hanya 1 desimal atau 3 desimal, 2 desimal, kita bisa mengedit dengan cara klik pada dimensi tersebut yang hendak kita ganti, kemudian klik kanan precision, kita ganti ke desimal yang kita butuhkan. Contoh menjadi 1 desimal, maka akan jadi seperti ini. Oke, saya rasa sudah cukup jelas teman-teman. Kemudian di sini ada arrange. Nah, arrange ini adalah tools yang bisa dibilang
sangat membantu ya, karena di menggunakan range ini kita bisa menata dimensi secara otomatis. Contoh, kita menggunakan dimensi manual, kemudian kita masukkan ukuran, kita berikan ukuran seperti ini, kita tidak menatanya, kita taruh sembarangan, istilahnya seperti itu. Nah, kita atur sembarangan seperti ini, ada yang dekat, ada yang jauh. Nah, seperti ini contohnya, ada yang bertabrakan bahkan. Nah, kita bisa mengatur secara otomatis menggunakan arrange dimension. Kita blok dulu dimensinya, kemudian kita klik pada arrange dimension. Nah, setelah itu kita bisa tarik seberapa. Kita bisa lihat bahwa jaraknya sudah sama. Kita bisa klik referensi juga, contoh seperti ini. Atau jika kita melibatkan dimensi dari arah lain, itu akan otomatis terbentuk atau teratur secara otomatis dengan sistem yang telah kita atur pada style editor tadi, pada segmen sebelumnya maksud saya. Jadi kita bisa blok di sini, kemudian kita pilih salah satu, kemudian kita range, maka akan terbentuk secara otomatis. Nah, di sini ada yang berantakan lagi, berarti 3 dimensi ini tidak sesuai, maka kita blok lagi, atau kita bisa blok semuanya, kemudian kita gunakan range dimension, maka akan terbentuk secara otomatis. Kita bisa praktekkan lagi, istilahnya saya berantakin ya ukurannya. Nah, seperti ini, kemudian kita blok, kita gunakan arrange dimension. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah tools untuk kita mengatur dimensi agar lebih tersusun secara rapi, seperti itu. Oke, baik teman-teman, di bagian dimension saya rasa cukup. Kemudian kita masuk ke fitur dan notes. Di sini kita hanya akan membahas terkait chamfer dan hole and thread. Yang pertama, hole and thread. Hole and thread itu berfungsi untuk membuat dimensi khusus pada lubang atau ulir. Contohnya, di sini kita akan mencari ulir ya. Kita berikan menggunakan hole and thread. Oke, saya akan mencari ulir terlebih dahulu. Nah, contohnya adalah di sini. Di sini ada ulir dalam dan ulir luar. Kita klik pada hole and thread. Kemudian kita pilih garisnya, garis terluar dan garis terluar pasangannya, maka akan terbentuk seperti ini. M5 kali 0,8 dan diameter 9, counterbornya diameter 9, kedalamannya 0,5. Jadi di sini ada lubang diameter 9, kedalamannya 0,5. Kita bisa coba buktikan, 0,5 diameter 9. Kemudian ada M5 itu penuh dari lubang ini secara penuh ya, kita bisa lihat. Jadi akan terbentuk secara otomatis menggunakan hole and thread. Kemudian untuk chamfer ini digunakan untuk membuat ukuran dari chamfer. Kita bisa cari dulu contoh dari chamfer di sini. Nah, contohnya adalah ini. Kita klik garis chamfernya, kemudian kita klik garis yang berdekatan dengan chamfer tersebut atau garis yang berhubungan dengan chamfer tersebut. Kita klik, maka akan terbentuk seperti ini. Oke. Secara otomatis kita tidak perlu menambahkan 45 derajat dan lain sebagainya. Oke, saya rasa di situ fitur notes kita sudah selesai membahasnya. Kemudian kita masuk ke teks. Teks ini sama seperti di sketsa untuk membuat teks atau notasi huruf dan lain sebagainya. Kita klik pada teks, kemudian kita pilih pada posisi yang tidak kita berikan tulisan, kemudian kita masukkan seperti ini, kemudian kita oke. Jadi sebagai notasi teks seperti itu. Jadi sebagai notasi teks seperti itu. Oh, dan berikutnya adalah leader text. Kita bisa praktekkan. Contohnya sama seperti pembuatan chamfer note seperti ini. Hanya saja ini manual. Nah, contoh seperti ini. Oke, kemudian saya rasa cukup di bagian leader text ini. Kemudian kita masuk ke symbols. Baik, terus berikutnya yang akan kita pelajari adalah simbol, di mana simbol ini sesuai namanya berfungsi untuk memberikan notasi simbol pada gambar kerja yang kita buat ya.
Kita bisa lihat di sini, kita klik pada panah bawah, terdapat berbagai macam simbol. Lalu kita akan bahas beberapa simbol, yaitu adalah surface, kemudian fitur, dan datum. Yang lainnya akan kita bahas pada level berikutnya. Oke, langsung saja kita praktekkan. Surface ini adalah untuk pemberian surface tekstur simbol atau kekasaran permukaan. Caranya dengan langsung kita klik pada surface, kemudian kita klik pada permukaan yang hendak kita beri. Jika seperti ini, kita bisa memilih di mana kita akan meletakkan, atau kita bisa langsung meletakkan di titik biru dengan cara langsung klik kanan, kemudian continue. Akan terbentuk seperti ini. Kemudian kita berikan nominal. Kita di sini bisa memilih tipenya sesuai aturannya pada gambar teknik. Kemudian di sini kita bisa pilih tambahannya. Nah, di sini kita biasakan memasukkan kekasaran permukaan seperti ini contohnya. Jadi cukup mudah ya teman-teman untuk dipraktekkan. Kita bisa pilih seperti ini. Oke. Kemudian contoh jika saya tarik seperti leader, seperti ini. Oke. Bagi teman-teman yang belum tahu aturannya, bisa dipelajari di gambar teknik ya, standar gambar teknik, surface tekstur. Kemudian tools berikutnya akan kita bahas adalah feature, control frame, atau sering kita sebut dengan toleransi geometri, di mana di sini adalah datum. Yang pertama kita akan buat adalah datumnya terlebih dahulu. Caranya cukup mudah, klik pada datum, kemudian kita pilih permukaan mana yang hendak kita berikan. Contoh di sini, klik lagi, kemudian kita masukkan nama datumnya adalah datum A contohnya, kemudian kita OK. Cukup mudah. Kemudian untuk fiturnya kita cukup klik pada fitur, kemudian kita pilih di sini contohnya. Oke, kita klik kanan continue. Kemudian di sini terdapat berbagai simbol sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan ya. Contohnya di sini adalah tegak lurus 0,05 dengan datum A. Kemudian di bawah ini adalah contohnya kerataan 0,01. Kemudian di sini adalah kelurusan 0,05. Oke, jadi kita bisa masukkan 3 sekaligus. Di sini toleransi adalah tempat memasukkan nominal toleransinya. Kemudian di bagian datum ini adalah tempat untuk memasukkan datumnya. Oke, kemudian langsung kita OK. Jadi seperti itu langkah untuk pembuatan simbol. Yang pertama adalah surface tekstur, tadi telah kita bahas. Kemudian datum dan toleransi geometri, yaitu fitur, control frame. Oke, saya rasa di bagian simbol ini cukup, karena cukup sederhana dan cukup mudah untuk dipelajari. Kemudian kita masuk ke pemberian center line atau garis sumbu. Di sini terdapat 4 ya, terdapat 4 tools utama pemberian garis sumbu. Di sini adalah center line, di mana center line ini berfungsi untuk memberikan garis sumbu berdasarkan 2 buah titik atau 2 buah garis. Jika kita memilih titik, maka garis sumbu yang terbentuk adalah langsung di titik tersebut. Tetapi jika kita memilih sebuah garis, maka yang terbentuk adalah di tengah-tengah garis tersebut. Bisa kita praktekkan di sini. Garis merah ini saya klik di bagian pinggir, di bagian samping kiri, maka yang terbentuk akan tetap di tengah garis tersebut. Jadi di sini khusus untuk titik, dimana kita akan meletakkan. Contohnya adalah kita membuat, nah di sini saya akan membuat dengan titik ini dan titik ini. Kemudian klik kanan create. Kemudian bisa juga menggunakan centerline bisector. Centerline di bisector ini hampir sama dengan centerline, tetapi centerline bisector ini menggunakan 2 buah garis sebagai referensi. Jadi caranya kita klik pada bisector, kita klik garis pertama, kemudian garis kedua, maka akan terbentuk seperti ini. Jadi
yang terbentuk adalah garis sumbu di tengah-tengah garis referensi 1 dan garis referensi 2. Contoh, di sini garis referensi 1, di sini adalah garis referensi 2, maka yang terbentuk adalah di tengah-tengahnya, di tengah garis referensi 1 dan di tengah garis referensi 2. Oke. Kemudian di sini adalah center mark. Center mark yang difungsikan untuk pembuatan garis sumbu profil lingkaran atau radius. Langsung saja kita praktekkan, cukup mudah. Kita klik pada center mark, kemudian kita pilih profil lingkarannya, kita pilih profil lingkarannya, maka akan langsung terbentuk seperti ini. Oke. Setelah itu nah di sini ada center pattern. Nah di sini berfungsi untuk membuat PCD, pitch circle diameter. Oke, kita klik di sini. Caranya adalah klik pada lingkaran utama di mana dia akan berotasi, yaitu adalah lingkaran ini. Kemudian kita klik lingkaran yang akan kita buat PCD-nya. 1, 2, 3, 4, dan kembali lagi. Kemudian klik kanan, create, maka akan terbentuk seperti ini. Oke, saya rasa di bagian center line sudah cukup. Kemudian kita masuk ke part list. Part list ini digunakan untuk membuat list dari komponen-komponen suatu unit yang kita buat. Kita klik pada part list, kemudian kita pilih pada view-nya yang akan menggambarkan secara keseluruhan sebenarnya. Jadi kita cukup mewakili dengan satu view, akan otomatis terdeteksi. Kita klik pada view ini contohnya, kemudian kita klik OK. Nah, maka akan terbentuk seperti ini part listnya. Nah, kita bisa lihat di sini part listnya seperti ini. Yang kita masukkan tadi ada volume, massa, kemudian ada material. Kita bisa lihat di sini. Nah, itu adalah part list yang nanti biasanya akan kita letakkan di atas etiket atau di pojok kanan atas ini ya. Oke, cukup mudah untuk pembuatan part list. Kemudian kita akan masuk ke balon. Nah, balon ini adalah penunjukan. Contoh, karburator body itu adalah part nomor 1. Oke, karburator body part nomor 1. Maka kan otomatis dia muncul sebagai part nomor 1. Ya, caranya cukup mudah, yaitu klik, contoh adalah di sini, klik, kemudian klik lagi di mana dia akan diletakkan, kemudian klik kanan, kemudian continue. Kemudian saya praktekkan lagi ya, klik pada part yang tidak diberikan penunjukan balon, kemudian klik pada posisi dia akan diletakkan, kemudian klik kanan, kemudian continue. Dia part nomor 32. Nah, part nomor 32 itu apa? Kita bisa dicek di sini. Kita bisa lihat di sini yaitu plate 5A. Oke, di bagian balon saya rasa cukup. Kemudian kita masuk ke auto balon. Auto balon itu untuk pemberian balon yang tadi di sini, tapi secara otomatis. Jadi dengan cara cukup mudah, kita klik pada auto balon, kemudian kita pilih view mana yang tidak kita berikan penunjukan, contoh view ini. Kemudian kita pilih komponen-komponen mana saja yang tidak kita beri. Bisa dengan cara kita blok dan lain sebagainya. Contoh adalah ini. Kemudian select placement adalah tempat di mana kita akan meletakkannya. Oke, contoh di sini. Di sini kita bisa masukkan offset spacing. Contoh adalah 6. Nah, seperti ini. Kemudian vertikal atau horizontal kita bisa pilih, atau around itu mengelilingi view tersebut. Ya, sesuai kebutuhan saja kita bisa pilih. Oke, kemudian di OK. Nah, kan terbentuk seperti ini. Nah, teman-teman, sebelumnya di sini hanya sebagai contoh ya, jadi ada yang keluar dari garis tepi itu sebenarnya tidak diperbolehkan, tidak direkomendasikan. Jadi di sini hanya sebagai contoh. Dan saya rasa ini adalah akhir dari segmen video kali ini. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya, dan sampai jumpa di segmen berikutnya.